Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Jafar Sadiq Laude, Murni Cantika Indriani, dan saya sendiri Sri Mulyani. Di sini kami akan membahas tentang kredit dan pembiayaannya. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pinjaman atau kredit. Menurut Astiko, pengertian peminjaman adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji. Pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, adapun jenis-jenis peminjaman atau kredit. Dilihat dari segi kegunaan, kredit yang pertama, kredit investasi. Kredit investasi ini merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Yang kedua, kredit modal kerja. Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Selanjutnya, dilihat dari segi tujuan kredit. Yang pertama, kredit produktif. Kredit ini digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Yang kedua, kredit konsumtif. Kredit ini digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Yang ketiga, kredit perdagangan. Kredit ini merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang yang digunakan untuk membeli aktivitas perdagangannya. Dilihat dari segi jangka waktu, yang pertama kredit jangka pendek, yang kedua kredit jangka menengah, yang ketiga kredit jangka panjang. Selanjutnya dilihat dari segi jaminan. Yang pertama, kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Yang kedua, kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Selanjutnya dilihat dari sektor usaha. Yang pertama, kredit pertanian, yang kedua kredit peternakan, yang ketiga kredit industri, yang keempat kredit pembangunan, yang kelima kredit pendidikan, yang ketujuh kredit perumahan, kedelapan dan sektor-sektor lainnya. Pengertian pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Beberapa unsur pembiayaan. Yang pertama yaitu kepercayaan. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan. Kedua, jangka waktu. Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu. Ketiga, resiko. Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu resiko. Keempat, balas jasa. Dalam bank konvensional, balas jasa dikenal dengan nama bunga. Jenis-jenis pembiayaan. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan. Pertama, peningkatan produksi. Kedua, untuk keperluan perdagangan dan lain-lain. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang atau modal serta fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Bank Syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan, yaitu yang pertama bai murabahah. Bai murabahah sendiri yaitu pembiayaan persediaan dalam usaha produksi
terdiri atas pengadaan bahan baku dan penolong. Yang kedua itu bai al-istisna. Nah, akad ini bahwasanya bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang disepakati kedua belah pihak, biasanya sebesar biaya produksi ditambah keuntungan bagi produsen, tetapi lebih rendah dari harga jual. Dan dengan pembayaran di muka secara bertahap sesuai dengan tahap-tahap proses produksi. Nah, yang ketiga itu bai salam. Nah, untuk produksi yang prosesnya tidak dapat diikuti seperti produksi pertanian, bank dapat memberikan fasilitas bai salam. Selanjutnya itu jenis kebijakan bank syariah. Yang pertama, pengembangan produk, yang utamanya terkait aktivitas usaha dan kelembagaan yang lebih terintegrasi dan sinergis. Yang kedua, pengembangan pembiayaan dan layanan yang mendukung sektor ekonomi prioritas, inklusi finansial, dan pembiayaan produktif. Yang ketiga, penguatan kolaborasi antar otoritas dalam mendukung pengembangan perbankan syariah. Yang keempat, penguatan harmonisasi pengaturan dan kebijakan sesama perbankan maupun antar jasa keuangan yang tetap memperhatikan karakteristik syariah. Demikianlah pemaparan dari materi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.